Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Diego Simeone minta Atletico Madrid datangkan Lautaro Martinez. Atletico Madrid dikabarkan tengah menyusun rencana ambisius untuk mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan pada musim panas tahun ini. Melansir kabar dari Vicajes, manajer Atletico Madrid, Diego Simeone, memiliki keinginan untuk memperkuat lini depan timnya pada bursa transfer musim panas tahun ini. Simeone lantas meminta manajemen klub untuk mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan. Dalam laporan tersebut, Los Colchoneros diklaim menyiapkan tawaran dengan nilai 80 juta euro ke Riyadh Air Metropolitano. Bukan tanpa alasnya kenapa Simeone menginginkan Lautaro di timnya. Sang pelatih menilai kapten Inter tersebut sebagai kepingan puzzle untuk melengkapi timnya agar bisa bersaing dengan Real Madrid dan Barcelona di La Liga. Simeone juga menilai Lautaro sebagai sosok penyerang dengan kualitas teknis mumpuni, bisa melakukan pressing tinggi serta bisa bermain dalam taktik yang menggunakan dua striker. Guna mewujudkan transfer Lautaro di musim panas tahun ini, Atletico berencana untuk melepas Alexander Sørloth. Penjualan striker asal Norwegia tersebut diperkirakan akan menghasilkan dana sekitar 50 juta euro. Rencana ini juga sebagai bukti keseriusan Atletico dan Simeone untuk mendatangkan Lautaro. Sambut kedatangan Stefan de Vrij, Panathinaikos siapkan kontrak 2 tahun. Stefan de Vrij ambil keputusan soal masa depannya di Inter Milan. Bek veteran asal Belanda itu disebut akan gabung Panathinaikos dengan kontrak 2 tahun. Stefan de Vrij akan menjadi agen bebas di Inter Milan usai tanggal 30 Juni mendatang, dan laporan terbaru pada Jumat mengindikasikan bahwa bek internasional Belanda tersebut tidak akan menandatangani kontrak baru bersama Nerazzurri. De Vrij menjadi salah satu dari beberapa pemain senior Inter yang kontraknya akan berakhir dalam waktu kurang dari 2 pekan, bersama dengan Yann Sommer, Francesco Acerbi dan Matteo Darmian. Berbeda dengan ketiga rekannya tersebut, De Vrij yang kini berusia 34 tahun sebenarnya sempat ditawari perpanjangan kontrak, namun ia memilih mengambil waktu untuk mengevaluasi langkah selanjutnya. Mantan bek Lazio dan Feyenoord tersebut dilaporkan sudah menerima tawaran dari klub Liga Super Yunani, Panathinaikos, dan pemain asal Belanda itu dikabarkan tertarik dengan opsi melanjutkan karirnya di Athena. Granada ajukan tawaran resmi untuk Boyong Kamet dari Inter Milan. Talenta muda Inter Milan, Isiaka Kamet kini menjadi incaran sejumlah klub Eropa setelah tampil impresif bersama tim U23. Performa gemilang pemain asal Prancis tersebut membuat namanya semakin sering dikaitkan dengan berbagai klub yang ingin memberinya kesempatan bermain di level senior. Kini, ketertarikan itu mulai berkembang menjadi langkah konkret. Menurut laporan jurnalis transfer ternama Mateo Moreto, klub asal Spanyol, Granada telah mengajukan proposal resmi kepada Inter untuk merekrut Kamet. Menariknya, tawaran tersebut bukan berupa transfer permanen langsung. Granada menawarkan skema peminjaman dengan opsi pembelian, sebuah formula yang cukup umum digunakan untuk mengembangkan pemain muda sekaligus mengurangi risiko finansial. Langkah ini menunjukkan bahwa Granada melihat Kamet sebagai investasi jangka panjang, yang berpotensi berkembang pesat jika mendapatkan menit bermain secara reguler. Liverani, Inter masih favorit Scudetto, kekuatan Marotta CS jadi pembeda. Mantan gelandang Italia, Fabio Liverani, memberikan pandangannya mengenai persaingan menuju musim baru Serie A. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, Liverani menegaskan bahwa klub yang mempertahankan stabilitas, baik dari sisi manajemen maupun teknis, akan memiliki keuntungan besar dibanding para pesaingnya. Menurutnya, tim yang saat ini berada di posisi terdepan adalah Inter Milan. Bukan semata karena kualitas skuad atau pelatih, tetapi karena struktur klub yang dinilai sangat solid dan konsisten selama beberapa tahun terakhir. Liverani menilai salah satu faktor paling penting dalam sepak bola modern adalah kesinambungan proyek klub.
Ketika banyak rival melakukan perubahan besar, Inter justru tetap mempertahankan fondasi yang telah membawa mereka meraih kesuksesan dalam beberapa musim terakhir. Menurutnya, Nerazzurri memiliki keuntungan besar karena tidak mengalami revolusi besar di berbagai lini organisasi. Saya percaya bahwa dalam peta persaingan awal musim, tim yang melakukan sedikit perubahan akan memulai dengan keuntungan lebih besar, ujar Liverani. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya kontinuitas dalam membangun tim yang kompetitif. Media Italia ungkap detail terbaru negosiasi Inter untuk Curtis Jones. Curtis Jones sudah pastikan keinginannya untuk bergabung dengan Inter Milan. 6 pemain Nerazzurri dipastikan absen di sesi pramusim awal karena Piala Dunia. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Curtis Jones tetap menjadi target utama Inter Milan untuk memperkuat lini tengah Christian Cifu musim depan, dengan harapan Liverpool akan menurunkan permintaan harga mereka dalam waktu dekat. Liverpool dilaporkan masih bertahan dengan permintaan sekitar 30 juta euro untuk melepas gelandang Inggris tersebut, ditambah persentase dari potensi penjualan kembali di masa depan. Sementara itu, Inter tetap bertahan di angka sekitar 20 juta euro, dengan keyakinan besar berkat sikap positif sang pemain sendiri serta fakta bahwa kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi di Anfield. Kepercayaan tetap tinggi untuk mencapai titik temu. Tapi resistensi Liverpool yang ingin mengantongi sekitar 30 juta euro dari penjualan gelandang Inggris tersebut juga masih bertahan, ditambah persentase dari penjualan kembali di masa depan. Dumfries, di Inter kami sering beradu pendapat, tapi itu kunci kesuksesan. Kepindahan Denzel Dumfries dari Inter Milan ke Real Madrid, menjadi salah satu transfer paling menarik pada bursa musim panas ini. Di tengah persiapannya bersama timnas Belanda, bek kanan berusia 30 tahun itu memberikan gambaran menarik mengenai budaya dan mentalitas yang selama ini ia rasakan, di ruang ganti Nerazzurri. Dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbal International, Dumfries berbicara secara terbuka tentang pentingnya komunikasi yang jujur, kritik konstruktif, dan keberanian untuk saling menegur demi mencapai level tertinggi. Menurutnya, salah satu pelajaran terbesar yang dipetik timnas Belanda dari turnamen internasional terakhir adalah perlunya meningkatkan standar internal tim, termasuk dalam hal komunikasi antar pemain. Dumfries menegaskan bahwa sebuah tim besar tidak boleh takut menghadapi konflik atau perdebatan, selama tujuannya adalah untuk berkembang bersama. Kami harus menuntut lebih banyak satu sama lain. Itulah pelajaran yang kami dapatkan dari Euro terakhir. Sebagai kelompok, kami harus lebih sering mengatakan kebenaran dengan jujur dan terbuka. Pemain yang selama beberapa musim menjadi andalan Inter Milan itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak segan mengambil tanggung jawab untuk menciptakan budaya seperti itu di dalam tim. Bahas soal bursa transfer, Christian Cifu gelar rapat maraton 2 jam penuh. Inter Milan umumkan perpanjangan kontrak Christian Cifu. Momen penandatanganan di kantor klub itu sekaligus jadi kesempatan membahas agenda di bursa transfer. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Christian Cifu menghabiskan sekitar 2 jam di kantor Inter Milan usai resmi memperpanjang kontrak hingga 2028. Pertemuan itu turut membahas rencana matang bursa transfer musim panas. Akhir pekan ini, pelatih asal Rumania itu dijadwalkan kembali menikmati libur singkat. Namun ia tetap akan terus berkomunikasi intensif dengan jajaran direksi dan para pemainnya. Cifu disebut sangat aktif dalam setiap dinamika bursa transfer Nerazzurri musim panas ini. Sikap itu selaras dengan keinginan klub untuk segera berkumpul di Milan bulan depan, sehari sebelum bertolak ke Jerman untuk pemusatan latihan pramusim. Di kawasan pegunungan Baden-Württemberg nanti, Cifu ingin membawa skuad paling lengkap, di luar absennya pemain yang masih berlaga di Piala Dunia. Hal ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas selama pertemuan 2 jam tersebut. Turam like postingan Palestra, fans Inter langsung girang.
Marco Palestra mengunggah momen liburan di Sardinia dan langsung viral di kalangan fans Inter Milan, setelah dukungan Marcus Thuram di media sosial menjadi sinyal bahwa transfernya ke Inter sudah sangat dekat. Menurut laporan sebelumnya, Inter telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Palestra dalam kesepakatan sekitar 50 juta euro. Palestra membagikan beberapa foto dirinya sedang bersantai di pantai, menikmati matahari, laut, dan waktu istirahat jelang musim baru. Namun, yang awalnya hanya unggahan santai tersebut justru berubah menjadi kehebohan, dengan kabar bahwa transfer Palestra ke Inter Milan tinggal menunggu waktu. Dalam unggahan Instagramnya, Palestra terlihat menikmati suasana santai di Sardinia. Ia tampak duduk di kursi pantai sambil melihat ponsel, berjemur, dan menjaga kondisi fisiknya agar tetap siap menghadapi musim kompetisi baru. Yang membuat situasi semakin viral adalah reaksi fans Inter Milan di media sosial. Banyak komentar bermunculan di unggahan Palestra, mulai dari "kami menunggumu" hingga candaan soal masa depannya di klub. Namun yang paling mencuri perhatian adalah satu detail kecil. Marcus Thuram diketahui memberikan like pada unggahan tersebut. Hal itu langsung memicu euforia fans Inter. "Kalau Thuram sudah like, berarti sudah selesai," tulis salah satu fans Inter. Inter Milan incar Nico Paz, setelah Real Madrid tentukan harga 60 juta euro. Kejutan di bursa transfer Serie A datang dari nama Nico Paz. Pemain berbakat asal Argentina ini kembali menjadi sorotan setelah Inter Milan menunjukkan minat yang serius untuk memboyongnya. Ketertarikan Inter pada Paz bukanlah hal baru, namun situasi terkini membuat Nerazzurri semakin gencar. Dikabarkan bahwa Real Madrid, yang memiliki hak atas Paz, sedang mempertimbangkan untuk menarik kembali sang pemain dari Como. Klub raksasa Spanyol itu berniat menjualnya dengan harga 60 juta euro. Meski Como ingin mempertahankan Paz, tuntutan harga tersebut menjadi tantangan besar, terutama terkait aturan financial fair play. Sementara itu, hubungan antara Inter Milan dan Nico Paz semakin menarik perhatian. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, memiliki hubungan baik dengan keluarga Paz. Zanetti, yang pernah bermain satu tim dengan Pablo Paz, ayah Nico, di timnas Argentina, tampaknya ingin memanfaatkan koneksi ini untuk memperkuat skuad Inter. Ciccio Graziani tidak setuju Alessandro Bastoni sejajar bek terbaik dunia. Ciccio Graziani buka suara soal kualitas Alessandro Bastoni yang dikabarkan diminati Real Madrid. Menurutnya, dia tidak sejajar dengan bek terbaik dunia. Ciccio Graziani, mantan pesepak bola yang kini menjadi komentator, angkat bicara soal kualitas Alessandro Bastoni di Serie A. Ia menyebut anggapan publik soal level bek Inter Milan tersebut masih bisa diperdebatkan. Dalam sesi wawancara bersama Rai di program Noti Mondiali, Graziani bicara tentang inti penilaiannya terhadap Bastoni yang disebut-sebut sebagai salah satu bek terbaik dunia, bahkan sejajar dengan para legenda. Bastoni itu bek yang sangat bagus. Untuk kita di Italia, kamu lihat dia kadang membuat perbedaan. Kamu lihat dia punya kualitas tapi mengatakan dia salah satu bek terkuat di dunia, saya tidak setuju, ujar Graziani. Dengan segala hormat, maaf saya katakan, tapi menurut saya dia bukan pemain yang bisa dikategorikan di level itu. Refleksi lain yang saya pikirkan begini, sekali mereka datang ke Italia lalu kita ekspor.